Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mendengarkan kata sambutan sekaligus penyampaian refleksi akhir tahun 2024 dan outlook 2025 dari Bapak Kapolres Sibolga. Kepada Bapak dipersilakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Wali Kota, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Sekda Pemko Sibolga. Yang saya hormati Pak Dandim, dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Kasdim. Yang saya hormati Ketua FKUB, terima kasih Pak atas rawuhnya, atas kehadirannya. Rekan-rekan pejabat utama jajaran Polres Sibolga, dan yang saya hormati serta saya cintai rekan-rekan dari mitra jurnalis Polres Sibolga. Pada hari ini alhamdulillah wa syukurillah, puji Tuhan yang Maha Kuasa, kita diberikan kesehatan, kebugaran, kita melaksanakan kegiatan rilis akhir tahun atau yang biasanya disebut apa tadi, overview, refleksi tahun 2024 dan outlook bagaimana nantinya di tahun 2025. Kami melaksanakan kegiatan ini berdasarkan pada surat telegram dari pada Bapak Kapolda melalui Bapak Kabitumas, surat telegram nomor 1140 tanggal 25 Desember kemarin, di mana kami diharapkan bisa serentak seluruh jajaran Polda Sumut baik di satuan wilayah bisa melaksanakan kegiatan rilis akhir tahun berkenaan dengan menjelang penutupan di tahun 2024 dan nanti akan ada outlook di tahun 2025. Sebagai momentum ini, kegiatan rilis ini sebagai wujud dari akuntabilitas kinerja daripada jajaran Polres Sibolga pada khususnya, kami sampaikan kepada rekan-rekan mitra jurnalis sekalian, dan bagaimana outlook nantinya berkenaan dengan kinerja kepolisian yang presisi untuk tahun 2025. Di awal-awal kami menghaturkan banyak-banyak terima kasih khususnya dari jajaran Polres Sibolga, pejabat utama dan seluruh staf serta bayangkari kepada seluruh masyarakat Kota Sibolga yang sudah membantu kami dalam rangka mewujudkan kondisi keamanan ketertiban masyarakat khususnya di Kota Sibolga, di mana tahun 2024 ini adalah tahun yang merupakan tahun tersendiri yang memiliki pengukir sejarah. Sejarah selama berdirinya Indonesia terjadi kegiatan pemilu yang sifatnya serentak seluruh Indonesia, dan ini adalah bagian daripada perjalanan dari sejarah bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah, puji Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita selama tahun 2024 walaupun melalui proses demokrasi, kita diberikan kondisi yang aman, damai dan sejuk dalam pelaksanaan pesta demokrasi, dari mulai operasi mantap berata yaitu pemilu presiden, dan yang barusan terjadi di kemarin adalah operasi mantap raja yaitu berkenaan dengan pilkada. Alhamdulillah semuanya berkat dukungan bahkan bimbingan daripada tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama yang membantu kami bagaimana saling menjaga kondusivitas, di mana kita sering juga melaksanakan polling sistem berkenaan dengan
menghadapi dua agenda nasional yang merupakan sejarah itu. Kemudian kami sampaikan di sini adalah kami selaku Kapolres Sibolga mengaturkan terima kasih kepada internal kami, jajaran Polres Sibolga dan personil di Polres Sibolga maupun dari satuan atas kami yang sudah membackup kami dalam proses kemarin kami menjaga kondusivitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama tahun 2024 ini berkenaan mungkin dengan operasi Mantap Braga dan operasi Mantap Raja, dan juga kami tahu bahwasanya seluruh jajaran kami berangkai kegiatan ini cukup capek dan cukup lelah, dan kami apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Polres Sibolga yang sudah mendedikasikan tugas pengabdiannya dalam pelaksanaan menjaga dan memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Secara umum kami sampaikan di sini kepada saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, bahwasanya secara umum kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Sibolga masih dalam kondisi yang terkendali, kondisi yang kondusif. Itu karena ada sesuatu yang esensial di Kota Sibolga ini, sesuatu yang saya tidak pernah temukan di selama saya berdinas. Saya kebetulan pernah dinas dari ujung Aceh, pernah. Saya juga pernah dinas di Pulau Kalimantan, juga pernah. Saya juga pernah dinas di ibu kota, juga pernah. Ada sesuatu hal yang menjadi ciri khas di kota kecil yang nauli dan di tapian naulinya itu apa? Adalah salam yang membuat kita menjadi kekasan, yang mencurikan sebagai mini daripada Indonesia, yaitu Ohidusana. Dalam Ohidusana itu adalah menyapa, hai saudaraku. Mungkin saya bukan orang sini, tapi mungkin bahasa seperti Horas itu mungkin salam, mungkin artinya seperti itu ya. Kalau Horas dalam bahasa Batak, salam atau ya hobu itu mungkin hai gitu, tapi tidak untuk Kota Sibolga, yaitu menyalam saudaranya sendiri. Apapun itu bentuknya, apapun itu suku, agama, dan rasnya, dia tetap memberikan salam, wahai saudaraku. Dalam pelafalannya saja sudah menyampaikan, siapapun kamu yang masuk wilayah Kota Sibolga ini adalah merupakan bagian daripada saya, yaitu saudaraku. Itulah yang pernah disampaikan bahwasanya kita disebutkan sebagai kota berbilang kaum ini. Kita saling menghargai toleransi umat beragama, kuat dalam menjaga kondusivitas, saling hormat menghormati, dan siapapun, entah dia itu hanya berkunjung atau dia hanya mampir minum, atau dia bahkan tinggal untuk mencari penghidupan di Kota Sibolga ini, dia tetap menjadikan salamnya itu wahai saudaraku atau hai saudaraku. Itu yang menjadi ciri khas tersendiri khususnya di kota kecil Sibolga ini, yang menjadi wujud daripada unity and diversity, yaitu apa itu? Yaitu wujud daripada Bhinneka Tunggal Ika. Ya kita inilah contohnya. Mungkin kalau di metropolitan Jakarta oke lah, itu karena sebagai sumbu atau Polres Indonesia, tapi tidak untuk Kota Sibolga ini yang sudah sangat bisa mencirikan dan bagaimana kita saling menghargai dan menghormati antar umat beragama, suku, agama, dan ras. Oleh karena itu di sini juga kami menyampaikan melalui rekan-rekan mitra jurnalis berkenaan dengan hal yang sangat esensial, bahwasanya untuk khusus kami menghimbau dan mengharapkan untuk yang namanya satu hal ini, yang namanya suku, agama, dan ras hanya boleh satu dilakukan, yaitu harus hanya boleh disayangi, dicintai, dan dihormati. Nggak usah diuji-uji. Yang namanya Sarah ini luar biasa. Nanti kalau punya putri dikasih nama Sarah, karena pasti akan disayangi, dilindungi, dan suku, agama, dan ras antar golongan ini hanya boleh dicintai, dilindungi, dan ditoleransi. Kemudian kami sampaikan di sini saudara-saudara sekalian bahwasanya gambaran Kota Sibolga seperti yang kami sampaikan mini saja, tapi sangat indah, yaitu jumlah penduduknya mencapai 91.000 orang ini berdasarkan data update terakhir dari Dispenduk, di mana dari 91 lebih manusia ini
kita memiliki penduduk yang produktif, yaitu penduduk yang bekerja hampir separuhnya, yaitu sekitar 44.194 orang. Dan alhamdulillah berkat kinerja daripada Pemko Sibolga yang sinergitas dengan stakeholder terkait mengalami bisa menurunkan tingkat pengangguran hampir 3.000 orang lebih dalam proses selama 1 tahun ini. Kemudian kami sampaikan bahwasanya dengan penurunan tingkat pengangguran ini juga mengakibatkan penurunan tingkat kemiskinan. Di sini ini berdasarkan data BPS dari Sibolga, Bapak, yang kami minta dari BPS bahwasanya mengalami selama 1 tahun ini bisa menurunkan kurang lebih 5% daripada angka kemiskinan yang ada di kota Sibolga ini. Terima kasih luar biasa kinerja daripada Pemko Sibolga yang pastinya bekerja dengan stakeholder terkait dalam upaya-upaya khususnya terkait dengan mensejahterakan kehidupan masyarakat khususnya di kota Sibolga ini. Sehingga dari adanya penurunan itu kami selama 1 tahun ini menerima laporan polisi sejumlah kurang lebih 380 kasus dan terjadi kecelakaan lalu lintas untuk tahun 2024 ini sejumlah 19 kasus. Kemudian kami sampaikan juga potret internal kami khususnya di jajaran Polres Sibolga ini. Polres Sibolga ini hanya memiliki 2 polsek dan 2 polsubsektor dengan jumlah kekuatan kami yang cukup mini, yaitu 218 personil kami yang bertugas di jajaran Polres Sibolga ini, di mana kami kemarin mencoba untuk bagaimana mengupayakan penguatan dari struktur organisasi kami. Polsubsektor kami melalui Kabakren kami Pak Miftah, KB Miftah ini mencoba untuk mendiskusikan dengan pihak Biro Rena Polda untuk bisa menguatkan polsubsektor ini menjadi polsek, sehingga satu kecamatan ideal, satu kecamatan bisa mendapatkan 1 polsek. Saat ini 2 kecamatan di backup oleh 1 polsek dan 1 polsubsektor. Memang dengan jumlah yang sangat terbatas ini kami akui banyak kendala berkenaan dengan bagaimana kita pelaksanaan tugas di lapangan, juga bagaimana pembunuhan administrasi serta pembinaan personil. Dari personil kami ini selama 1 tahun terakhir kami mengalami ada 1 anggota kami yang meninggal dunia. Itu pun beliau almarhum karena sakit mendadak, beliau meninggal. Kemudian ada 3 personil kami yang melakukan kegiatan penguatan di luar struktur di Polres Sibolga dengan sistem BKO, dan ada 4 personil kami yang mengalami sakit yang sifatnya menahun. Tapi dari 4 personil ini setiap harinya masih bisa datang ke kantor untuk melaksanakan upaya-upaya kinerja walaupun tidak maksimal. Kemudian selama 1 tahun ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kami mendapatkan 2 personil yang sudah bisa lulus SIP dan 1 personil yang akhirnya mendapatkan 1 sekolah yaitu SAG berkaitan dengan kinerja dari bersangkutan dan upaya mereka yang bersangkutan bisa lulus dari rangkaian tes. Dan ada beberapa 17 personil kami yang mendapatkan pendidikan pengembangan spesialisasi selama 1 tahun ini. Memang jauh dari harapan dari 218, namun ini merupakan bagian dari upaya kami dalam pembinaan personil berkenaan dengan penguatan kemampuan dan kapabilitas dari personil-personil kami. Pembinaan internal kami juga laksanakan kegiatan-kegiatan yang berupa binrohtal, pembinaan rohani yang mental berdasarkan agama dan kepercayaan secara kontinuitas, melakukan pelatihan-pelatihan fungsi yang dilakukan oleh Kabak Sumda kami beserta fungsi-fungsi yang ada di satuan kami. Kami melaksanakan kegiatan merit system berkenaan dengan upaya pengembangan karir daripada personil kami. Dan kami berupaya untuk memberikan panis dan reward sebagai upaya meningkatkan kinerja daripada anggota kami di lapangan, khususnya di bidang operasional.
Peningkatan kepuasan kinerja, pastinya kami berupaya untuk pemenuhan hak-hak anggota. Berkenaan hak-hak anggota ini di sini bukan hanya berkaitan dengan kesejahteraan saja, tapi bagaimana terkait dengan karir dari mereka. Masyarakat Polres Sibolga, selama 1 tahun ini kami sampaikan kepada hadirin sekalian bahwasanya kami menerbitkan beberapa pelayanan administratif yang kami sampaikan, yaitu 5.000 lebih surat izin mengemudi, 4.000 lebih surat tanda nomor kendaraan, 2.200 lebih buku kepemilikan kendaraan, 5.000 lebih SKCK. Ini sangat berkaitan dengan terakhir juga ada pemilu yang membutuhkan SKCK, baik legislatif, juga ada rekrutmen PPPK terakhir itu berkenaan dengan kebutuhan SKCK. Kebetulan kami sampaikan di sini bahwasanya berkenaan dengan beberapa administratif ini, kami ada peraturan kepolisian yang baru bahwasanya setiap penerbitan dari administrasi kepolisian kami diwajibkan untuk bekerja sama dengan BPJS, di mana kepada masyarakat yang ingin mengajukan administrasi kepolisian seperti yang pelayanan administrasi, diwajibkan masyarakat juga bisa memiliki BPJS. Ini kenapa? Karena kemarin terakhir juga ada aturannya tersendiri berkaitan dengan pelayanan administrasi yang harus dikoneksikan dengan BPJS daripada pelayanan kesehatan daripada masyarakat. Kemudian kami sampaikan terkait dengan pelayanan penegakan hukum, setelah sudah kami sampaikan selama 1 tahun 380 laporan polisi yang kami terima dan penyelesaian perkara sejumlah 280 kasus, sekitar 80% crime clearance kami selama 1 tahun ini. Alhamdulillah, puji Tuhan yang Maha Kuasa, dengan bimbingan, dukungan, serta bantuan daripada masyarakat Sibolga, serta upaya optimalisasi maksimal dari rekan-rekan internal, kemarin pertanggal 16 Desember Polres Sibolga mendapatkan reward berkenaan dengan pelayanan publik dari Ombudsman. Pak Kapolda kami, Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto, berkenaan 5 Commander Wish yang beliau harus sampaikan ke seluruh jajaran Polda Sumut ketika beliau menjabat sebagai Kapolda Sumut, di mana poin dari 5 tersebut adalah pelaksanaan tugas dengan ikhlas, mengedepankan kepolisian yang proaktif, di mana di sini dengan jargon polisi ada di mana-mana, polisi harus segera responsif terkait dengan aduan-aduan masyarakat, khususnya di Polres Sibolga. Kami implementasikan dan kami jabarkan adanya aduan melalui 110. Memang dalam aduan 110 ini kami di sini terkait dengan aduan masyarakat pasti bergiliran ada piket yang kami standby-kan berkenaan untuk responsif apabila ada aduan-aduan masyarakat terkait dengan kejahatan, khususnya kejahatan jalanan. Kemudian kita tidak meng-underestimate atau meremehkan setiap potensi kamtipmas yang ada terjadi. Ini kita juga mengimplementasikan banyak upaya-upaya preemptif, preventif, dan represif berkenaan dengan kami berupaya untuk tidak underestimate dalam menghadapi potensi gangguan kamtipmas. Kami melaksanakan penegakan hukum secara profesional, proporsional yang berorientasi kepada kemanfaatan dan keadilan hukum. Dan yang terakhir adalah perkuat sinergitas dengan TNI, dengan Pemko atau Pemda setempat dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Sibolga ini. Nah, ini adalah wujud daripada upaya kami sinergitas. Setiap ada kegiatan kami selalu mengundang dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Kami meminimalisir untuk tidak bergerak secara per institusi, tapi kami mengorientasikan bahwasanya kesuksesan itu berorientasi pada super team, di mana super team ini pastinya bukan dari kepolisian sendiri, pastinya kita implementasikan dan kita wujudkan dari operasi kita, operasi Mantap Brata sampai terakhir ini adalah operasi Nataru. Kami selalu melibatkan TNI, di sini Kodim, di sini kami juga melibatkan pastinya dari Pemko.
Dan setiap malam kami sampaikan kami melaksanakan patroli-patroli humanis, patroli-patroli yang mencegah terjadinya tawuran atau mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan jalanan dengan Satpol PP, dengan TNI Kodim dan dari kami. Itu setiap malam kami laksanakan kegiatan tersebut. Kemudian berkenaan dengan kegiatan sesuai Komanderwis yang disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi, kami implementasikan dengan beberapa kegiatan-kegiatan, yaitu Binrohtal kami sudah sampaikan di awal sebagai pembinaan internal. Kami melaksanakan kegiatan fungsi-fungsi, pelatihan fungsi. Kemarin banyak kami memfokuskan pada pelatihan bagaimana terkait dengan pengendalian massa. Pelatihan fungsi yang dikedepankan adalah dari pelatihan fungsi Samapta. Terus kami juga melaksanakan upaya-upaya sedikit pembenahan terkait dengan ruang-ruang pelayanan umum kami, di mana pelayanan-pelayanan administratif kami mencoba membuat nyaman. Yang awalnya tadi terbuka, kami kasih tertutup, ada TV, ada AC, dan ada tempat yang untuk merokok. Kami pisahkan, jadi yang merokok sama tidak merokok kami pisahkan supaya bagi ibu-ibu atau anak-anak yang ikut dalam tempat-tempat pelayanan umum ini tidak terganggu dengan adanya asap rokok, ataupun bahkan kami upayakan juga memberi ke tempat yang nyaman. Kita pasang AC setidaknya, karena luar biasa kalau di Sibolga ini menunggu antrian segala macam, nanti kalau tidak ada AC-nya kan kurang nyaman. Kemudian kami mengedepankan pemolisian yang sifatnya proaktif. Kami melonsing beberapa program-program kepolisian berupa tindakan-tindakan kepolisian. Bapak-bapak dan ibu-ibu setiap pagi juga sudah sering melihat adanya polisi pagi-pagi yang ngomel-ngomel. Melalui himbauan masyarakat kami sebutkan program polisi Nyinyi, di mana polisi setiap paginya itu memberikan himbauan Kamtibmas terkait dengan bagaimana mencegah terutama laka lantas bagi ibu-ibu yang mengantarkan sekolah anaknya, saudara-saudara kita yang mau bekerja. Pagi-pagi kami dengan Polsek, jajaran Sabara, jajaran lalu lintas, setiap pagi kami melaksanakan kegiatan polisi Nyinyi. Bahkan polisi Nyinyi itu juga bukan hanya di darat, di perairan juga, khususnya sampai kami menjangkau Pantai Kute yang sebenarnya itu adalah wilayah Puntapteng, karena di sana sering ada masyarakat yang mandi-mandi berlibur di bibir-bibir pantai. Kami mencegah supaya tidak terlalu ke tengah, sehingga karena sebagai informasi juga kepada saudara dan rekan-rekan, sampai akhir Januari informasi dari BMKG khususnya di wilayah Sumut dan kita di tepian Nauli ini mengalami cuaca yang ekstrim, cukup ekstrim. Kadang-kadang tidak hujan seperti saat ini, tapi laporan dari Kasat Polair di tengah itu ombak bisa sampai 2 meter sampai 2,5 meter. Padahal cuacanya saat ini alhamdulillah tenang. Tapi kadang-kadang kita hujan deras, seperti pada waktu kami pengecekan kegiatan di pelabuhan. Kita seharian mengalami hujan. Kami tanya sama Nakoda, bagaimana Pak pemberangkatan dari Nias ke Sibolga ini? Justru mereka malah terburu. Jadi yang namanya BMKG adalah sifatnya perkiraan, yang pastinya kuasa Tuhan lah yang maha kuasa berkenaan dengan bagaimana cuaca ini, dan kita juga harus antisipasi. Kami juga melaksanakan pos padat pagi, Jumat Jumat, kita melaksanakan pooling system berorientasikan kemarin bagaimana mengajak masyarakat bisa berdampingan dengan kami untuk menghimbau, mengajak saudara-saudaranya untuk mewujudkan kondisi yang aman, damai dan kondusif berkenaan dengan pemilu, baik pemilu pusat maupun pilkada. Pooling system, kami patroli perairan, patroli 3 pilar, Minggu Kasih. Mungkin di sini kami sejak kami menjabat sebagai Kapolres Sibolga, kami berkomitmen dengan seluruh jajaran kami akan mengunjungi semua masjid dan semua gereja yang ada di Sibolga ini. Bahkan ada gereja-gereja pun yang mungkin tidak pernah dikunjungi, jangankan oleh siapapun, kami sudah
berkunjung ke sana. Tujuan kami menjalin silaturahmi dengan pihak-pihak gereja dan pihak-pihak masyarakat, takmir masjid maupun dari marbot-marbotnya. Kemudian kami sering melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli presisi seperti yang kami sampaikan setiap malam. Setiap malam piket kami, perwira pengawas dan perwira pengendali kami berupaya untuk melaksanakan kegiatan patroli malam. Patroli malam di sini supaya masyarakat bisa tidur nyenyak, di mana kami juga meminimalisir. Kami tidak bisa menghilangkan yang namanya kejahatan itu, tapi kami berupaya menekan dan meminimalisir adanya kejahatan-kejahatan berkenaan dengan kejahatan jalanan dengan melakukan patroli 3 pilar. Pak Dandim juga tahu, Pak Kasim, Pak Wali juga tahu, kami mensurati secara resmi untuk mendapatkan backup dari personilnya. Dan kemarin alhamdulillah dari saudara-saudara kita TNI juga membuat suatu kegiatan perbantuan kita dalam khususnya penanganan kejahatan-kejahatan konvensional crime. Kami sudah dilaksanakan apel gabungan kemarin yang dipimpin oleh Bapak Kasrem berkenaan bagaimana itulah kita konsen bagaimana menciptakan bersama-sama untuk menciptakan kondisi yang kondusif khususnya di kota Sibolga ini. Kita tidak mengunderestimate setiap potensi-potensi gangguan Kamtibmas. Upaya-upaya bersifat preemptif dan preventif kami sampaikan di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian mitra jurnalis bisa melihat di paparan kami kegiatan-kegiatan kami berkenaan dengan kami tidak mengunderestimate, tidak meremehkan potensi-potensi gangguan. Bahkan yang namanya pelabuhan lama tersebut yang dulunya tidak ada penjagaannya, kami meminta BPBD bersama Satuan Polair setiap weekend, setiap 1 minggu kami berupaya ada di sana karena pernah ada kejadian meninggalnya masyarakat baik yang kena terseret arus maupun terkena petir. Terkena petir itu menjadikan potensi gangguan, potensi kejadian, sehingga kami berupaya ada di masyarakat dan mengimbau khususnya di akhir-akhir sampai akhir Januari ini berkenaan dengan cuaca yang ekstrim. Dengan upaya kami dalam proses penegakan hukum secara profesional, proporsional dan berorientasi kepada keadilan dan kemanfaatan berdasarkan Komender Wis Bapak Kapolda, kami sampaikan dari tahun pembanding sebagai review bahwasanya penurunan dengan upaya-upaya preemptif dan preventif tersebut mengalami penurunan dari tahun 2023 yang jumlah kasusnya ada 480 kasus. Alhamdulillah kami bisa tekan menjadi 380 kasus dan penyelesaiannya pun di tahun ini menjadi 280 kasus. Kami sampaikan juga kepada rekan-rekan penurunan perkara ini sejumlah sekitar 20,83% dan penyelesaian perkara peningkatannya sejumlah 16,41%. Di mana dari semua tindak pidana yang terjadi rata-rata adalah tindak pidana konvensional, pencurian, penganiayaan, dan yang banyak kami lakukan adalah upaya-upaya berkenaan dengan pemberantasan narkoba. Kami juga dalam penegakan hukum ini tidak selalu setiap penegakan hukum ini berorientasikan bagaimana kita ajukan ke pengadilan, namun kita berorientasikan pada kemanfaatan dan keadilan, yaitu melakukan progressive of law atau upaya restoratif justice, di mana kita mengedepankan keadilan. Pastinya dalam upaya restoratif justice dengan tindakan kepolisian berupa mediasi yang tidak dimediasi oleh kepolisian itu sendiri, minimal kami ajak pihak keluarga dan pihak stakeholder terkait yaitu pemerintah yang diwakilkan oleh Kepling di sini untuk melakukan mediasi untuk mendapatkan win-win solution dari perkara-perkara. Dari perkara-perkara tertentu yang bisa kami lakukan restoratif justice, pastinya ada beberapa kategori perkara yang bisa dilakukan restoratif justice. Di tahun ini kami melaksanakan upaya restoratif justice mengalami peningkatan
sejumlah 143 kasus. Dan ini terjadi kenaikan sekitar 15,32%. Selanjutnya kami sampaikan di sini berkenaan dengan kondisi statistik kriminalitas di Kota Sibolga. Dari 380 kasus dan kami menyelesaikan crime clearance sejumlah 280 kasus. Adanya 80% crime clearance kita, alhamdulillah berkat bantuan dan dedikasi kinerja daripada rekan-rekan di jajaran, khususnya jajaran operasional. Dan adanya sekitar 148 tersangka yang kami kirimkan sampai ke lapas. Dan kami sampaikan di sini rata-rata korban kejahatan di Kota Sibolga ini didominasi oleh laki-laki. Dan selama 6 bulan terakhir ini jumlah kejahatan berdasarkan upaya preventif kami dengan patroli-patroli 3 pilar kami, pendekatan kepada masyarakat dari Polsek, dari Satbimas, dari jajaran Babin Kamtibmas yang selalu bergandengan tangan dengan Babinsa, mengalami penurunan selama 6 bulan terakhir ini sejumlah 4,7%. Untuk berkenaan dengan lalu lintas, di sini adanya beberapa grafik lalu lintas pada triwulan keempat, adanya peningkatan laka lalu lintas. Ada beberapa kejadian laka lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia. Di antaranya sudah kami ajukan ke persidangan dan satu masih dalam proses penyidikan. Khususnya di bidang pemberantasan narkoba. Dalam pemberantasan kasus narkoba ini tentunya kita tidak mengedepankan saja upaya-upaya represif, tapi upaya preemptif dan upaya-upaya preventif, di mana upaya-upaya itu jajaran Sat Narkoba dan Bima serta Babinsa melaksanakan edukasi di wilayah-wilayah titik-titik poin tempat terjadinya yang rawan narkoba, dan kami melaksanakan kegiatan Police Go to School untuk mengedukasi, mensosialisasikan bahaya narkoba kepada pelajar-pelajar sebagai generasi penerus. Kami juga melaksanakan membuat kampung-kampung tangguh anti narkoba. Di sini kami wujudkan 3 kampung tangguh selama setahun ini. Semoga di tahun 2025 nanti bisa berkembang, adanya munculnya kampung-kampung tangguh dengan masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat sadar bisa mengajak masyarakatnya untuk mendeklar bahwasanya kampung saya ini atau Kepling mendedikasikan kampung saya ini adalah kampung yang bebas narkoba. Itu yang kami harapkan, sehingga pergerakan daripada narkoba ini semakin sempit. Dengan adanya wujudnya adanya beberapa kesadaran daripada tokoh-tokoh masyarakat bekerja sama dengan Babinsa, Babin Kamtibmas dan Kepling bisa mewujudkan kampung-kampung tangguh bebas narkoba. Kami juga melaksanakan kegiatan gerbek sarang narkoba, di mana beberapa kali kami melaksanakan kegiatan tersebut, walaupun ada pernah kejadian yang di situ terjadinya antara gesekan dengan masyarakat berkenaan dengan gerbek sarang narkoba. Inilah dari hal tersebut kami menghimbau kepada jajaran, khususnya masyarakat, bisa bekerja sama dengan tokoh-tokohnya untuk membuat, mendukung, mewujudkan terbentuknya kampung-kampung tangguh narkoba. Selama setahun ini kurang lebih 62 tersangka yang sudah kami ajukan ke pengadilan, di mana mayoritas adalah kurir dan bandar, itu sejumlah 55 orang dan 7 orang pemakai. Dari kegiatan pemberantasan narkoba ini, alhamdulillah puji Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa menyelamatkan hampir 70 orang lebih, 70.000 orang lebih
kita selamatkan daripada penggunaan abuse drug atau penggunaan narkoba ini. Rata-rata kelompok dominan karena kami juga di daerah-daerah perlintasan, ya adanya kelompok-kelompok dari Aceh dan dari Madinah, juga ada juga pernah diungkap oleh Kasat Narkoba kelompok dari jaringan dari Medan. Di sini khususnya dengan pemberantasan narkoba, mumpung ada Pak Sekda, semoga tahun 2025 bisa diwujudkan panti rehab yang ada di Kota Sibolga ini, tempat rehab, karena posisi dalam proses penegakan hukum berkenaan dengan pemakai ini kita posisikan mereka sebagai korban. Pemakai, rata-rata kurir ini juga pemakai, tapi khusus yang hanya sekedar pemakai, dia posisinya adalah sebagai korban dalam hal ini. Sehingga apabila pemakai kita harus lakukan rehab, kendala kami khususnya di Sibolga ini, rehab ini kita terkendala karena di rayon kami tidak ada tempat rehab. Adanya kami harus bekerja sama dengan BNNK di Tapanuli Selatan. Nah, karena merehab pemakai ini juga, mohon maaf, berbiaya karena dibutuhkan tim-tim medis, tim-tim ahli dari kejiwaan juga, dari psikologi juga. Jadi terkadang kondisi para pemakai dengan ekonomi yang cukup lemah ini, mereka ingin sembuh, tapi karena kekurangan pembiayaan, akhirnya disinilah kami yang kadang-kadang terkendala. Apabila ada mungkin di Tapteng atau di Sibolga dan adanya tempat-tempat rehab, kami bisa efektif dan efisien, khususnya bisa pemulihan kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban. Kemudian kami sampaikan di sini penjabaran berkenaan dengan perkuat sinergitas dengan TNI, Pemko atau Pemda dan seluruh elemen masyarakat. Saudara-saudara sekalian bisa lihat bahwasanya beberapa kegiatan-kegiatan kami yang sering selama 1 tahun ini kami kedepankan sinergitas. Kami di sini berprinsip bahwasanya tidak ada Superman di Sibolga ini dalam mencapai kesuksesan, yaitu yang ada super team. Di mana super team ini bukan hanya institusi kepolisian tapi stakeholder terkait. Atas nama Pemko Sibolga sebagai pengampu wilayah dan pengampu tanggung jawab, kami bekerja sama dalam mewujudkan kondusivitas yang ada di Kota Sibolga ini. Kemudian kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, selama tahun 2024 ini ada beberapa operasi-operasi kepolisian yang kami laksanakan di sini. Sampai di titik hari ini, kami hari ini juga melaksanakan operasi Nataru. Ada 7 operasi, dari mulai operasi mantap Brata Toba, yaitu berkenaan dengan pemilu presiden dan pemilu legislatif. Mantap Praja yang sampai saat ini pun sedang berlangsung. Kemungkinan berakhirnya operasi Mantap Praja itu dengan dilantiknya gubernur dan wakil wali kota kita, insya Allah tahun depan di bulan Februari kalau tidak ada perubahan. Operasi Keselamatan Toba berkenaan yang menjadi leading sektor adalah jajaran kami di Satuan Lalu Lintas berkenaan dengan operasi lalu lintas. Operasi Ketupat berkenaan dengan menghadapi Idul Fitri dan Ramadan. Operasi Patuh, operasi Zebra Toba, dan saat ini kita melaksanakan operasi Lilin Toba berkenaan dengan Natal dan Tahun Baru 2025 nantinya. Adanya Polres Sibolga tidak dilibatkan dalam operasi, tapi memperkuat operasi yang ada di jajaran Polda Sumatera Utara. Perkuatan ini berupa kegiatan antik ini anti narkotik. Operasi Sikat Toba berkenaan dengan kejahatan-kejahatan konvensional, kejahatan-kejahatan jalanan. Kemudian 2 kali kami melaksanakan operasi Sikat Toba jilid 2, alhamdulillah membuahkan hasil berkenaan dengan penurunan upaya kejahatan-kejahatan konvensional yang ada di Kota Sibolga ini.
Dari ANEF Operasi Ketupat, sebagai overview kami sampaikan di sini bahwasanya selama melaksanakan operasi ketupat kemarin di tahun 2024, alhamdulillah puji Tuhan Yang Maha Kuasa, kami bisa melayani masyarakat yang melaksanakan mudik dan balik dalam rangka merayakan Idul Fitri, dan alhamdulillah tidak ada laka lantas selama pelaksanaan operasi ketupat tersebut. Kemudian dalam pelaksanaan operasi ketupat tersebut, tren daripada kejahatan tindak pidana dalam masa operasi tersebut mengalami penurunan 5 kasus dari tahun 2023 15, dan untuk tahun 2024 terjadi 10 kasus. Kemudian kami sampaikan di sini, saudara-saudara sekalian, berkenaan dengan operasi Mantap Brata Toba. Operasi Mantap Brata ini karena Brata berarti berkaitan sama Pilpres dan pemilu legislatif. Di sini kami sampaikan khusus selama melaksanakan OMB, jumlah DPT di Kota Sibolga ini dari 68.810 orang. Di sini dari DPT ini terbentuklah sekitar 258 TPS. Dengan kehadiran di TPS selama pelaksanaan operasi Mantap Brata itu sekitar kurang lebih 80% tingkat kehadiran masyarakat di TPS. Ini terkategorikan baik dalam wujud pelaksanaan demokrasi kita, di mana penguatan penyelenggaraan pasukan selama operasi Mantap Brata itu kami dibantu dari 221 personil, kami dibantu 64 personil baik dari BKO dari Satsamapta, Ditsamapta Polda Sumatera Utara dan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Ya, sabarannya Satsamaptanya standby di Polres Sibolga, yang Brimob standby di Polres Tapanuli Tengah. Selama pelaksanaan pemilu 2024 yang diakhiri kemarin tanggal 20 Oktober dengan dilantiknya Bapak Presiden Prabowo, menunjukkan berakhirnya pelaksanaan operasi Mantap Brata. Kemudian kegiatan dalam penguatan personil kami sampaikan di sini, beberapa pejabat personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan operasi Mantap Brata, di mana 2/3 kekuatan dari 218 tersebut yang kami gunakan dalam pelaksanaan pengamanan, baik pengamanan rangkaian-rangkaian pemilu, dari mulai pengamanan di 3 kantor KPU, logistik, dan Bawaslu, pengamanan pelaksanaan selama kampanye yang cukup melelahkan karena panjang, dan pengamanan pelaksanaan yang intinya di TPS-TPS. Kami melaksanakan pengamanan tersebut sampai di tingkat bagaimana hasil diperoleh sehingga dikirimkan. Kami melakukan pengawalan dan pengamanan sampai ke KPU, mengawal KPU di Sibolga sampai ke KPU Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari pemilu yang kita dapatkan di sini seperti yang saya sampaikan, bahwasanya demokrasi berjalan dengan baik karena kehadiran masyarakat cukup tinggi, 80%. Untuk alokasi kursi, anggota DPRD akhirnya terpilih sebanyak 20 kursi dengan berbagai partai pastinya. Kemudian selama proses berlangsung, gangguan Kaptipmas masih kami bisa kendalikan dengan dukungan daripada Pemko dan Kodim pastinya. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan berdasarkan rayonisasi. Rayonisasi kami buat beberapa Pamatwil di Polres, dan kami juga terayon juga dengan Tapanuli Tengah, Padang Sidempuan, dan Tapanuli Selatan berdasarkan rayonisasi dari Polda Sumatera Utara.
Kami juga dibantu oleh jajaran atas, baik dari Brimob maupun dari Direktorat Sabara. Kemudian selama berlangsungnya pengamanan pemilu tahun 2024, personil, alhamdulillah puji Tuhan, personil Polres Sibolga tidak ada yang meninggal, tidak ada yang mengalami laka lantas, mungkin hanya sakit. Wajar karena rangkaian panjang, capek, cukup menyita beban pikiran dan fisik pastinya berkenaan dengan rangkaian pengamanan. Kemudian selama kemarin ada satu tindak pidana pemilu dari hasil koordinasi dan Bawaslu, kemudian sudah ditetapkan inkrah dan putusannya kurang lebih 6 bulan. Kami sampaikan kembali di sini ANEF juga berkenaan dengan Operasi Mantap Praja Toba 2024 Polres Sibolga. Tidak jauh berbeda, cuma di sini kami sampaikan DPT kita mengalami kenaikan dari awalnya 68.000, di Operasi Mantap Praja ini DPT kita menjadi 70.164 orang. Di sini kenapa mengalami kenaikan? Peningkatan mungkin adanya banyak pemilih pemula kita yang sudah bisa terkategori bisa melakukan pemilihan, dan kami dari 70 tersebut adanya 100 terbagi menjadi 137 TPS, di mana dalam TPS ini ada beberapa kategori berdasarkan pola kerawanan yang kami susun dan dinilai juga oleh jajaran Direktorat Intelkam Polda untuk penentuan pengamanan personil. Dari Operasi Mantap Praja ini berorientasikan pada kegiatan pengamanan rangkaian dari mulai awal sampai kampanye dan sampai saat ini juga masih berlangsung. Anggota kami masih terplotting pengamanan khususnya di kantor KPU, kantor Bawaslu dan kantor logistik masih. Jadi walaupun hasil dari kotak suara itu kemarin kita lakukan pengamanan dan pengawalan ke kantor KPU provinsi, namun kami tetap memberikan pengamanan melekat kepada para calon masih kita laksanakan sampai hari ini, dan pengamanan di kantor-kantor pelaksanaan pemilu, penyelenggara pemilu. Masih Operasi Mantap Praja ini mengalami penurunan dari jumlah masyarakat yang hadir di TPS. Sebelumnya dalam Operasi Mantap Brata itu 80%, kami berkoordinasi dengan KPU, jumlah yang hadir 74,11%. Memang masih terkategori baik dalam segi demokrasi, namun khususnya di Sibolga mengalami beberapa penurunan. Selama proses pelaksanaan pilkada, berbagai macam permasalahan maupun bencana, karena pada waktu itu juga menghadapi cuaca yang ekstrim, kami masih bisa kendalikan dan kami bisa koordinasi dengan stakeholder terkait upaya dalam penanggulangannya. Dan selama Operasi Mantap Praja ini sampai per hari ini, kami juga tidak ada anggota kami yang mengalami kecelakaan, sakit ataupun meninggal dunia. Ada dari pihak KPU meninggal dunia karena mungkin sakit mendadak. Dari komisioner KPU ada 1 orang. Kalau anggota kami yang melaksanakan pengamanan tersebut, alhamdulillah tidak ada. Kemudian kami sampaikan di sini berkenaan pastinya yang terjadi saat ini rangkaian Operasi Nataru, pengamanan Natal dan Tahun Baru yang kita kemas dengan sandi Operasi Lilin. Dalam Operasi Lilin ini berdasarkan ANEF, Operasi Lilin Toba, gangguan Kamtibmas selama per hari ini untuk bencana alam tidak ada. Cuma kemarin terjadi satu kebakaran rumah, ini mohon maaf kami belum sampaikan di sini, ada kebakaran terjadi, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, namun terjadi kerugian material. Di sini juga berdasarkan hasil investigasi kami bahwasanya
kita juga mengimbau kepada masyarakat dengan cuaca yang ekstrim ini, mungkin masyarakat bisa melihat bagaimana kondisi instalasi listriknya, karena mungkin bocor, kena air, akhirnya terjadi korsleting listrik di kabel-kabelnya sudah rusak sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran. Kemudian kami sampaikan bahwasanya tingkat keberangkatan di pelabuhan ASP juga mengalami peningkatan. Mungkin saudara-saudara kita yang ingin mudik ke Nias beberapa hari ini mengalami peningkatan melalui pelabuhan ASP dan pelabuhan Pelindo. Kemudian arus balik diperkirakan mungkin terjadi setelah tanggal 31 tanggal 1, dan mungkin karena berkenaan dengan libur anak sekolah yang sudah usai, juga akan 1 hari menjelang masuknya anak sekolah akan terjadi peningkatan arus balik di pelabuhan dan di terminal. Mana di gereja-gereja tersebut kami melakukan pemetaan daerah rawan. Rawan di sini bukan hanya rawan terjadi tindak pidana, juga rawan karena cuaca ekstrim adanya bencana alam. Terus kami melaksanakan pendirian pos pam dan pos pengamanan dan pos pelayanan yang ada di 3 tempat, di terminal, di Simpang 5, dan di Pelabuhan Lama. Dan kami tetap melaksanakan himbauan Kamtimas, memberikan belangko mudik, kesiapan armada arus mudik dan arus balik. Kemarin jajaran Sat Narkoba dan Disub sudah berupaya untuk melaksanakan kegiatan sidak berkenaan tes urin kepada para nahkoda dan kepada pengemudi kendaraan di terminal dan di pelabuhan. Dan alhamdulillah sampai saat ini hasil kerjasama dengan Disub, Dinas Kesehatan dan Sat Narkoba, tidak ditemukan para pengendara yang terindikasi positif menggunakan narkoba. Dan kami melakukan pemetaan target operasi berkenaan dengan pelaksanaan operasi lilin di tahun 2024 ini. Total personil yang kami libatkan adalah 218 orang. Dalam pelaksanaan dari 218 orang ini yang melaksanakan operasi sejumlah 120 orang. Di sini beberapa instansi yang kami libatkan berkenaan dengan operasi lilin ini. Kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwasanya khusus untuk operasi lilin tahun 2024 ini bukan hanya berorientasi kepada pengamanan Natal dan Tahun Baru saja, namun kita juga kesiapsiagaan berkenaan dengan tanggap bencana. Karena cuaca ekstrim, alhamdulillah puji Tuhan tidak ada bencana yang berarti di Kota Sibolga, namun kita bisa melihat dan mendengar bagaimana di daerah Sumatera Utara dengan putusnya jalan, longsor yang mengakibatkan banjir, yang mengakibatkan kerugian material, bahkan kerugian jiwa, meninggalnya masyarakat. Nah, ini kita antisipasi. Kemarin kami sudah duduk dan bikin rakor dengan stakeholder terkait dan memaparkan bagaimana kesiapsiagaan masing-masing instansi berkenaan bukan hanya pengamanan terkait dengan pelaksanaan Natal dan merayakan Tahun Baru, juga kesiapsiagaan berkenaan dengan cuaca yang ekstrim ini. Kami di sini sampaikan, sudah sebelumnya kami sampaikan ada 3 pos pam. Pos pam yang ada di Pelabuhan Anggar tersebut 31 personil dengan stakeholder terkait. Pos pelayanan di terminal tersebut ada 37 personil dengan instansi terkait. Dan pos pelayanan ada sekitar 50 personil yang ada di Simpang 5 dengan instansi terkait. Inilah adalah wujudnya adanya kekuatan sinergitas kita, khususnya di jajaran Pemko Sibolga dengan instansi TNI dan Polri. Kami juga petakan daerah-daerah rawan terjadinya kemacetan berkaitan bagaimana upaya untuk mencari jalur-jalur alternatif apabila terjadi kemacetan selama pelaksanaan arus balik dan arus mudik.
yang menjadi atensi kami adalah rawannya kendaraan-kendaraan yang ada di Batu Lobang. Di situ sering terjadi penumpukan kendaraan. Kami kerjasama dengan Polres Tapanuli Tengah untuk bisa mengurai di mana ada klasifikasi kendaraan yang bisa masuk melalui Batu Lobang dan mana yang harus melalui Rampah. Dan kami juga berkoordinasi dengan jajaran Tapanuli Selatan. Apabila di Batu Jombang tersebut terjadi bencana, pastinya semuanya mengarah ke wilayah Sibolga, arus lalu lintas tersebut. Sehingga inilah yang disebut dengan bagaimana rayonisasi, koordinasi antar rayon, antar beberapa Polres dan beberapa stakeholder berkenaan dengan kesiapsiagaan kami berkenaan untuk menghadapi Nataru. Kami juga sering koordinasi dengan Polres Tapanuli Utara, mungkin adanya informasi berkenaan putusnya jalur di Tarutung karena hujan yang berkepanjangan atau karena adanya bencana tertentu. Kemarin juga informasi ada tiang listrik yang roboh di jalur sana sehingga rawan karena hujan, tiang listrik jatuh, sehingga para pengendara juga harus waspada berkenaan lintas-lintas yang rawan selama merayakan mudik ini dan arus balik nantinya. Daerah-daerah rawan banjir sudah kami petakan di sini. Penentuan daerah rawan banjir ini bukan hanya berdasarkan perkiraan intelijen kami juga koordinasi dengan BPBD. Tempat-tempat yang rawan banjir ini dengan kemarin juga koordinasi dengan beberapa Pak Camat dan Bu Camat berkenaan titik-titik yang rawan terjadinya banjir. Kemudian kami memplotting juga daerah-daerah yang sering terjadi longsor apabila sudah hujan berkepanjangan. Titik-titik ini juga kami diskusikan dengan kecamatan, pihak kecamatan dan pihak BPBD, sehingga setidaknya kita berupaya untuk memitigasi korban dan kerugian material apabila memang terjadi bencana longsor khususnya. Namun alhamdulillah sampai hari ini tidak ada bencana longsor. Semoga saja sampai nantinya di akhir cuaca ekstrim ini kondisi Sibolga masih jauh dari bencana. Kemudian pengamanan berkenaan dengan pengamanan perayaan Natal, kami melakukan upaya pengamanan dari seluruh kecamatan. Kami datakan gereja-gereja yang ada dan mayoritas gereja-gereja ini sudah pernah kami kunjungi. Setidaknya ada 54 gereja yang ada di jajaran Pemko Sibolga ini, dan kami berupaya untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pengamanan peribadatan pelaksanaan Natal. Pengamanan Nataru sudah kami sampaikan bahwasanya orientasi kita bukan hanya pada objek tempat saja, namun mobilitas transportasi khususnya kita ada objek vital di Sibolga ini yaitu berkenaan dengan penyeberangan. Kami kemarin sudah koordinasi dengan Perindo dan pihak ASP bagaimana kendala-kendala yang menjadi fokus pengamanan atau setidaknya memperlancar masyarakat untuk bisa arus balik dan arus mudik. Salah satunya adalah upaya pemasangan beberapa titik CCTV. Kemudian kami membantu mempublikasi kepada masyarakat bahwasanya agar pembelian tiket-tiketnya itu secara online, dan kami arahkan secara online supaya tidak ada penumpukan kendaraan atau penumpukan masyarakat tidak ada pengantrian atau segala macam di pelabuhan, sehingga masyarakat langsung bisa memasuki kendaraan kapalnya sehingga bisa nyaman dalam proses transportasi dan mobilitasnya. Kami sampaikan di sini, kami koordinasi dengan Pak Faisal, Kepala Dinas Perhubungan, berkenaan adanya berapa jumlah ketersediaan daripada kendaraan. AKDP ada 33 unit kendaraan, AKAP ada 20 unit kendaraan. Untuk armada adanya 2 kapal, 1 kapal Wira Nauli, kapal Wira Victoria, dan adanya armada di ASP ada 3 kapal.
kapal Wira Glory, Wira Prime, dan Ononiha. Berikutnya terakhir kami berkenaan dengan beberapa prospek program-program kepolisian dalam upaya-upaya preemptif dan preventif. Kami melaksanakan beberapa inovasi-inovasi kegiatan dalam rangka memberikan kenyamanan, terus memberikan keselamatan kepada masyarakat, yaitu di awal tadi program-program polisi ini, himbauan pagi hari melalui public address dengan kendaraan-kendaraan dinas kami melakukan pelayanan kesehatan. Kami datangi kadang-kadang si mare-mare di beberapa gereja, terus di masjid untuk masyarakat yang cek kolesterol, cek asam urat, cek tensi gratis. Kami laksanakan dari urkes kami, seksi urusan kesehatan kami, kadang-kadang mobilitas. Dan kami kemarin pada waktu pelaksanaan pemilu, kami juga melaksanakan pelayanan kesehatan kepada para penyelenggara pemilu, bagi para panwascam, terus bagi para KPPS yang melakukan cek darah untuk mengecek bagaimana kondisi diabetesnya, gula darahnya, kondisi kolesterolnya. Kami laksanakan secara gratis. Dan kami berikan beberapa vitamin kepada beberapa penyelenggara pemilu karena kegiatannya cukup menyita waktu dan cukup memeras tenaga. Kemudian kami responsif cepat untuk memberikan setidaknya uluran-uluran tali asi kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah, baik bencana ataupun apapun itu. Kemudian kami memberikan pelayanan rohani kepada saudara-saudara kita yang berhadapan dengan hukum. Di sini pelayanan rohani kami kerjasama dengan DEPAK. Jadi kami hadirkan ulama dan pendeta untuk memberikan siraman rohani pada hari-hari tertentu, seminggu minimal sekali, berkenaan dengan saudara-saudara kita yang sedang menjalani proses hukum. Kemudian pelaksanaan yang sering kita laksanakan juga, kami melaksanakan pendekatan dengan masyarakat berupa kegiatan-kegiatan lainnya. Contohnya yang sering aktif saat ini yang sering dilakukan oleh Kasat Bimas, kami membuat program Polisi Sahabat Anak. Kami di sini mendatangi beberapa TK-TK, sosialisasi kami berorientasikan bahwa anak-anak itu bisa protektif terhadap dirinya, untuk mengenal siapa saja yang bisa mereka percaya, terus protektif terkait dengan pembulian, terkait dengan upaya-upaya pelecehan seksual pada anak-anak usia dini. Jadi dari gabungan dari Satbimas, Satlantas, dan Satreskrim, kami melaksanakan kunjungan ke beberapa TK program polisi anak ini untuk memberikan anak-anak bermain sambil mengedukasi kepada mereka bagaimana memprotektif mereka untuk tidak selalu percaya kepada orang asing, minimal seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan cooling system yang kami laksanakan sudah kami sampaikan di awal, berkenaan dengan upaya-upaya memitigasi kami dan menciptakan kondisi masyarakat yang aman, damai, dan sejuk, berorientasikan kepada pelaksanaan pemilu. Dan terakhir, saat ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kami sampaikan kami sedang gencar-gencarnya dengan Pemko untuk berupaya untuk melaksanakan kegiatan Astacita. Astacita yang berorientasi kepada swasembada pangan. Kami di sini kemarin tanggal berapa Pak Kapolsek itu kemarin? 16 ya. 16 ya. 16 ya. Ya. Tanggal 16 kemarin kami mengundang para camat, dinas pertanian, kelurahan, dan bulog segala macam, dan perwakilan daripada TNI untuk menciptakan bagaimana masyarakat bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan swasembada pangan. Karena salah satu
program daripada Bapak Presiden Prabowo adalah Astacita, yaitu mewujudkan ketahanan pangan masyarakat Indonesia secepatnya. Di sini khususnya di Sibolga, kami kemarin dengan Pak Sekda juga launching bagaimana groundbreaking penanaman lahan tidur yang di Parungkunan untuk penanaman jagung. Kami juga bekerja sama dengan beberapa kelompok masyarakat untuk budidaya lele dan pihak Dinas Peternakan dan Pertanian untuk membantu beberapa kelompok masyarakat itu untuk memberikan bantuan bibit. Di sini fokus kami berkenaan dengan mendorong bagaimana Polres khususnya di Sibolga ini, pihak kepolisian mendorong lapisan masyarakat untuk bisa swasembada pangan secara mandiri. Mungkin masyarakat dengan ide-ide kreatifnya di lahannya bisa melakukan upaya-upaya penanaman misalnya lombok, tomat, segala macam untuk bisa berdikari berkenaan dengan ketahanan pangan. Saat ini kemarin kami laksanakan rakor dengan stakeholder terkait untuk berkenaan dengan ketahanan pangan. Kemudian kami sampaikan di sini outlook bagaimana tahun 2025, pastinya dalam upaya peningkatan ekonomi Kota Sibolga kami pastinya harus mendukung penuh bagaimana visi misi daripada Pemko Sibolga untuk peningkatan ekonominya. Kami sering duduk dengan Pak Sekda dan Bang BI bagaimana upaya untuk minimalisir emisi yang ada di Kota Sibolga. Salah satunya kami melaksanakan kegiatan pangan adalah upaya kami dalam peningkatan ekonomi Kota Sibolga. Kemudian berkenaan dengan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, upaya-upaya tersebut kami berupaya mempertahankan bagaimana pelayanan administrasi yang ada di Kota Sibolga ini, Polres Sibolga, seperti yang kami sudah sampaikan di awal, bagaimana upaya dan mempertahankan kami berkenaan dengan pelayanan-pelayanan administratif. Cuma di sini kami sampaikan sekali lagi bahwasanya pelayanan administratif kami saat ini terkoneksi dengan pelayanan kesehatan khususnya BPJS. Jadi bukan kami mempersusah atau apa, karena ada perpol yang baru bahwasanya penerbitan pelayanan administratif kami harus masyarakat juga mendaftarkan atau tergabung dalam BPJS. Kemudian berkenaan dengan khususnya pemberantasan narkoba, khusus di tahun 2025 ini nanti kami juga akan merapat ke Pemko Sibolga bagaimana bisa mewujudkan tempat rehabilitasi yang ada di Kota Sibolga ini, karena cukup intens sebagai penyampaian kepada masyarakat bahwasanya laporan daripada jajaran kami pada saat pelaksanaan patroli 3 pilar atau patroli malam dan patroli presisi, juga dari info dari Babin Kamtimas yang berkenaan dengan anak-anak kita atau remaja-remaja kita yang sudah sering banyak mengkonsumsi yang namanya lem kambing. Upaya tersebut kami akhirnya kasat narkoba kami mendatangi tempat-tempat sampai mendatangi tempat-tempat toko bangunan. Upaya kami toko-toko bangunan yang menjual lem kambing tersebut kami data dan kami kasih stiker dan kasih himbauan setiap yang membeli lem kambing itu setidaknya menunjukkan KTP. Sampai seperti itu yang kami laksanakan. Narkoba dan Kasat Bimas kemarin sudah turun, ada beberapa toko bangunan yang kami datangi yang menjual lem kambing. Bukan tidak boleh menjual lem kambing itu, karena memang keperuntukannya memang untuk hal-hal pertukangan. Cuma kadang-kadang disalahgunakan oleh ya anak-anak kecil. Nah, karena dari lem kambing itu nanti karena sudah edik nanti naik ujung-ujungnya sabu dan lain sebagainya. Terus kami melakukan upaya penegakan hukum, pastinya kami juga kemarin duduk dengan Bapak Kajari bagaimana memproyeksikan penegakan hukum ini mendekatkan pada hal-hal yang sifatnya restoratif justice, mendekatkan pada beberapa kasus-kasus tindak pidana itu yang terkategorikan bisa diselesaikan secara mediasi. Kita mengutamakan hal tersebut karena sebagai informasi bahwasanya
di lapas Sibolga Tapteng itu kondisinya juga kapasitasnya juga sudah overload. Bagaimana rata-rata juga di lapas tersebut hampir 50% itu terkait dengan narkoba. Jadi di sini posisi dalam saudara-saudara kita yang sebagai pengguna, sekali lagi sebagai pengguna, bukan sebagai kurir ataupun sebagai bandar, itu adalah diposisikan sebagai korban yang berorientasikan kepada pemulihan, yaitu rehabilitasi. Itu saja dari rangkaian selama tahun 2024 dan outlook kami di tahun 2025 yang kami bisa sampaikan, khususnya di institusi kami yaitu Polres Sibolga. Di sini sekali lagi kami meminta dan memohon kepada masyarakat untuk membantu kami dengan segala keterbatasan kami berkenaan dengan bagaimana mewujudkan masyarakat yang kondusif, masyarakat yang damai dan sejuk, serta berorientasi pada toleransi yang saling mencintai di suku, agama, dan ras. Dan pastinya kami mendukung bagaimana pemerintahan Kota Sibolga mewujudkan Kota Sibolga seperti visi misinya dalam mendukung atau memproyeksikan Astacita program Bapak Presiden Prabowo. Dan kami dari jajaran Polres Sibolga mengucapkan selamat hari Natal bagi saudara-saudara kita yang merayakannya, dan kami juga menyampaikan selamat tahun baru kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Sibolga. Semoga di tahun 2025 ini ke depan kita bisa bersama-sama mewujudkan hajat kita masing-masing dan bisa memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat sekitar. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.